3 kan. Oke, assalamualaikum pemirsa. Kita kedatangan santri baru, tapi muka-muka lama ya. Muka-muka lama ya. Kita ngobrol santuy aja pemirsa ya. Jadi sesungguhnya awal-awal ketika Riyadhah di sini belum saya izinin untuk perang-pangan ya, untuk seperti itu. Alhamdulillah dengan dalilul atau dengan rasa beliau, mungkin langsung tanya Anda aja. Mungkin penasaran juga ya. Kenapa setiap di kuat mistab setiap ini harus kita tahu, kita edukasi dan sharing aja, bener ya mas? Nah, kalau Sunda kan nggak tahu gini aja, ya kan? Oke, jadi silakan ceritakan mas, yang mas itu ke apa? Ada gelam apa? Petir, nyambar, dan ketika Riyadhah apa tuh ajen jadi petir juga rasa beda itu, dan ada yang aneh lah, ada yang keluar dalam tubuh mas. Ya waktu itu saya pulang ke Kalimantan, nah ceritanya Ke rumah bini. ke rumah istri. Nah di rumah istri itu kita udah semalam di situ, pas malam keduanya ada kejadian aneh. Pertama ada yang keluar dari mulai bawah kaki sampai ke atas ubun-ubun. Yang kedua pas saya lagi di situ wirid lagi, terus ada petir menyambar ke muka. Bulat apa hujan gerimis, padahal nggak ada petir itu sebetulnya. Langsung spontan. Spontan, langsung lebih mental gitu. Saya mungkin yang abis Saya ya. ada dalam rumah. dalam rumah. Nah itu kejadian itu saya bingungnya pas ngerjain lagi wirid kosong, nggak ada sama sekali kosong. Terus cuma itu saya nggak putus asa, langsung saya istiqomahkan lagi terus. Nah sekarang alhamdulillah ngisi lagi. Isi lagi. Itu gara-gara apa itu? Gara-garanya yang mungkin keteledoran Iya, saya juga. iya mungkin kalau bahasa ngaji mungkinnya kurang takzim ya. Kurang takzim. Kurang takzim ya gitu. Banyak lupa mungkin itu. Jadi istilahnya beginilah. Jadi terlalu yakin. Padahal perilaku kita itu belum, istilahnya masih banyak yang kurang. Ya, kurang sadar. Seperti itu. Sempurna. Sempurna. Jadi ya mungkin kalau kita sharing sedikit sharing mas ya. Nah, Beliau itu merasakan pahit sama manisnya, mungkin udah merasa manis, namun kita mungkin bahasnya kurang takzim aja, kurang ridho seperti ini. Kita alhamdulillah emang sih sedikitnya banyak lah, banyak ya pasien ke beliau juga banyak. Terus ada kejadian aneh lagi ya. Ada orang kena, seolah-olah kena pikiran yang aneh, orang itu linglung. Nah tiba-tiba dia datang ke rumah, terus dia tolong katanya diobatin keluarga saya sampai sembuh. Tapi si Akang jangan terlalu melihat materi, dia bilang gitu kan, harus kena Allah, dia bilang gitu. Nah udah saya ruqyah, udah saya 2 malam saya kerjakan gitu ya. Nah udah begitu tiba-tiba itu marah, pas saya rumahnya lagi itu marah. Katanya udahlah, jangan disyariatin lagi katanya, itu nggak ada rasanya. Ini yang sakit malah tambah parah katanya. Nah itu ada kejadian situ, itu sangat terpukul sekali saya itu. Ngedon lah gitu ya. Ngedon. Wow. Nah udah gitu saya musyawarah lagi sama ibu saya. Nah kata ibu saya, sabar aja dulu, yang ini ujian. Jadi ujian hikmah memang luar biasa. Ujian. Makanya ibu ini selalu begini ibu saya. Makanya saya setiap mau ngobatin orang, izin ibu, izin ke guru. Iya. Sebelum saya baca, ya Allah, abi nyuwun keberkahan. Bahasa Indonesia dong. Ya Allah, saya minta keberkahannya, dikasih ilmu sama guru saya, minta keberkahannya. Yang saya obatin minta sembuh atas dasar izin ibu saya, izin Allah, izin guru saya, Wasilah guru saya. Nah itu selalu itu yang saya. Makanya saya setiap sholat guru itu selalu saya hadaratin gitu, supaya kemanfaatannya gitu ya, supaya keberkahannya ada. Jadi saya itu sama ibu saya itu udah mati. Jadi ibu tuh udah ridho benar-benar itu kesini sampai puasa. Jangan nangis. Benar. Dia sedih kan? Benar, sedih. Ini bab ibu lagi ya kayak kemarin ya. Jadi kata ibu, makanya saya kalau ada orang mau diobatin, izin tuh sama ibu. Iya. Kita sama ibu sama guru, baru minta sama Allah. Benar-benar. Nah itu, makanya saya itu kesini tuh masih banyak kekurangan, ketimbang kelebihannya masih banyak kekurangan. Lebihnya dilupakan ya. Seperti itu. Nah, insya Allah. Jadi ini motivasi juga buat kita. Kemarin juga ada apa namanya? Ada orang kesini curhat perkara sedikitnya hampir seperti ini. Cuma beda apa oktav atau apa tuh? Kalau bahasanya kajian mungkin ya. Kajian gitu. Masalah dari masalah yang kemarin tuh awalnya di apa tuh di
diledek ya, Iya, diledek sama temen-temennya, sama sekobongnya, dan mungkin bisa dibilang masyarakat ya. Dengan izin Allah, alhamdulillah. Amin. Gitu. Sampai sekarang orang-orang yang ledek itu gini. Ya kemarin ya. Begitupun ini yang datang sekarang ini santri baru muka lama ya. Gitu. Hampir mirip lah. Dibilang hampir mirip, sampai si pastinya seperti itu, bilang seperti itu. Padahal dia itu nggak sadar. Kita capek-capek ngerjain ya, capek-capek ngerjain nggak mikir duit, malah lillahi ta'ala. Bilang seperti itu. Yang saya rasa itu bukan dari kitanya, dari keluarga itu nggak sabar, bener nggak? Iya. Bener nggak? Itu untuk motivasi kita aja. Untuk menguji apa? Iya. Gitu. Dikarenakan ilmu itu ujiannya itu ya seperti ini Bapak Hikmah. Apalagi ini kajiannya sama, kalau ini santet lagi. Waduh. Cuman memang saya kemarin menemukan yang memang benar-benar kebarokahan yang luar biasa. Saya izin ibu, minta izin sama Allah, sama ibu, sama guru, ngobatin orang kena santet seketika langsung sembuh. Spontan ya. Orang gatal dari sini sampai ke sini gatal. Nah itu yang dikasih sama Allah itu kan yang jin susah keluar itu ya, terus santet itu. Nah itu diserang sama itu dua itu, ya alhamdulillah ketika orang itu sembuh lah, itu alhamdulillah. Makanya lebih yakin lagi gitu. Walaupun banyak halangan juga ya, apa rampangan bahasa kita ya. Aduh. Jadi banyak rintangan, banyak halangan, pikirannya kemana-mana gitu. Itulah, Alhamdulillah. itulah barokah ilmu yang mana kita sabar. Amin. Bener gak Mas? Iya. Gitu. Jomblo ya. Tenang aja. Ya seperti pemirsa, ini edukasi dan sharing bab keilmuan dan keluhan dan pengalaman ya, pengalaman yang kami kaji, yang kami rasakan, dikarenakan ujiannya sangat luar biasa kalau kita ingin mendekatkan diri kita kepada Dat Ilahi Robbi dengan nato benenya ibadah. Gitu. Kadang dari pasien, dari masyarakat, terutama dari keluarga, betul? Dari keluarga, dari keluarga gitu seperti itu. Istri kita baik, kadang mertua nggak baik, mertua baik, kadang istri nggak baik, mertua istri baik, kadang keluarga kita. Jadi poinnya mah baik buruknya ujian itu, kata si abang si Mas tadi dari Probolinggo ya, itu harus sabar, bener. Itu sabar. Kalau tambahan lagi sama saya, kalau bisa tenang, sabar. Nggak bisa sabar, nggak bisa ikhlas, tenang aja udah tenang, kayak berak ya. Ya tenang nggak? Iya, kalau nggak tenang berak gimana? Nih contoh gini. Iya, contoh. Kita lagi berak rokok enak tuh. Si Debleng, hei cepetan, tuh kan nggak tenang kan ya? Mau keluar nggak enak, masuk gimana gitu ya, mau gitu kan, serba salah. Kecilnya seperti itu, kalau candanya lah seperti itu. Ada baiknya bahasa si Mas tadi, sabar. Silakan motivasinya gimana, keluhannya ke Mas tadi. Ya seperti itu bang. Oh iya. Ya sudah sih, kalau sudah semua manusia itu kan tetap akan ada ujian untuk mencapai Dan meraih kesuksesan. kesuksesan, pasti ujiannya banyak. Intinya ya Bismillah ya, nanti dapatnya ya alhamdulillah. Yang penting kita jangan lepas dari yang penciptanya. Bener, paling bagus tadi motivasi orang tua tuh ya. Iya. Keramat, paling keramat itu. Kalau kedua orang tua belum ridho, pasti Allah belum ridho. Makanya seperti yang pernah kasih minta doa air susu ibu itu selalu saya lakukan. Makanya setiap saya perasaan Sedih ya bilang seperti ini ya. betul. Jadi saya malah kalau udah denger ibu ya saya buru-buru pengennya pulang. Pasti. Soalnya ibu saya sekarang saya datang ke sini tuh bener-bener bagaimana bangganya lihat saya ibadah terus. Makanya dibilang ibu tuh nggak mau dikasih duit gitu. Bahasa ibu ya. Kamu lihat begitu aja ibu udah Bangga. Seneng banget. Makanya ibu saya kalau saya mau ngerjain orang, ibaratnya mau nyaratin orang gitu, langsung dia masuk kamar, langsung sama Allah minta doa supaya disembuhkan. Makanya ibaratnya adapun orang ngasih duit berapa, sebelum saya makan kasih ibu saya dulu. Orang ngasih duit 100 kasih ibu 50, kadang-kadang ya 30, ya sisain, misalnya saya kasih anak yatim separuh gitu, saya beliin rokok separuh, itu aja terus pasti anak yatim. Terus pertama ibu saya yang mendoakan, Berarti dipakai juga ya. alhamdulillah. Soalnya Tapi kerasa kan nikmatnya. nah sedikit banyak
kalau ngasih saran orang saya yang ngerasapinya Oh, gitu, subhanallah. terasa alhamdulillah kebarokahan gitu, biarpun saya belum ada apa-apanya, bukan saya nyembungin diri gitu, tapi alhamdulillah hikmahnya faedahnya udah terasa sama saya, tenang, nggak takut besok nggak makan, mau ngerokok mau nggak, tetap aja tenang saya. Nggak seperti dulu ya. Dulu 10 hari saya nggak megang duit. Nafsu. Oh, ini Ada bingung. memang awal kan saya terjun di ekonomi kan, udah hancur berantakan saya, sampai lari ke Kalimantan Betul. kemana, ke Bali kemana lari. Nah, Nah itu masalah materi nggak ada ujungnya, tinggal kita kembali ke jalan Allah. Subhanallah. betul ya. Luar biasa ya. Tenang. Jadi saya itu udah nyatu sama ibu saya, hati saya, ketenangan saya, ketenangan jiwa, apapun nggak takut nggak makan. Ada aja deh. Tapi ketika kesini itu Bu, bilang juga sama orang tua. kalau nggak bilang saya nggak pas ya, nggak, maksudnya nggak Nggak jalan. nggak clear, nggak jalan gitu. Ya. Jangankan ke sini, mau ada orang bikin ini aja saya langsung izin, apalagi ke sini. 2-3 hari seminggu lagi mau ke sini, udah terus saya izin. Mi, saya mau jalan ke tempat guru. Ya gitu, biar dapat ilmu yang barokah, yang manfaat buat orang lain. Kalau cerita duit mah sensitif kata ibu saya. Yang penting kita ibadah dulu aja baikin. Nah itu. Makanya saya mau ucapan AA, jangan ngelihat amplop, isi amplop, jangan ngebayangin isi amplop, saya laksanakan. Yang penting gitu orang itu sembuh dulu lah. Iya, Nah itu kalau udah sembuh, nah itu doanya itu yang saya ambil, iya benar. kebarokahannya itu. Berarti pakai juga ini pembatahan. Alhamdulillah. Makanya Almah, Abi mah setiap ucapan A ke orang lain merasa ke saya sendiri, motivasinya gitu. Bagaimana kehidupan ini kita jangan selalu orang pasien itu selalu kesini tuh bawa duit atau bagaimana. Kadang-kadang orang kan lagi susah. Ya, orang udah sakitnya ya. Makanya sama kalau ada pasien udah 1 kali saya tangani, 2 kali saya tangani, ketiga kalinya kata saya jangan bawa duit, udah aja datang aja, karena udah cukup. Kalau masalah materi bukan saya nggak butuh kata saya, yang penting saya butuh doa. Inilah Supi ini ya. Kemarin waktu tahun-tahun dulu ke Supa ya. Alhamdulillah, kebarokahan. Husnul khotimah. Iya benar. Alhamdulillah. Kan orang tuanya kan berdoa dan dulu juga pengen beliau seperti ini atau ibadah lah pokoknya makanya. Alhamdulillah baru sadar. Untung bisa kita kita bertemu lah. Kalau mungkin kalau nggak kita ketemu ini, mungkin beliau masih duit. Subhanallah. Soalnya kalau cerita kepribadian mah saya mah Pak, Indonesia mah mana Indonesia yang belum saya injak, itu aja. Bukannya saya nyemongin soal merantau gitu ya. Ke daerah ini aja udah pernah saya. Bali lama, ke Lombok. Indonesia cuma beberapa provinsi, mungkin ada cuma 1-2 provinsi yang belum saya. Kalau cari materi, Ujung-ujungnya hasilnya gimana? nah karena saya dulu emang sifat saya itu kan terjun di dunia premanisme, hidup arogan, badan digambarin. Ya. Dulu kan cerita ganja, cerita narkoba nggak merinding. Kalau sekarang jangan kan ceritanya udah merinding. Dulu ganja udah bukan saya ngomongin yang udah gitu ya. Saking saya udah terjun di dunia hitam, ganja tuh udah bukan disep lagi, dibikin teh manis, dibikin sama goreng telur, dimakan itu. Saking saya udah memang udah saya apa aja udah saya terjun. Itu pengalaman Bang. Pengalaman, bukan cerita saya cerita keburukan, bukan. Makanya saya Indonesia udah mungkin cuma 1-2 provinsi lah, timur kalau belum bisa Indonesia mungkin saya udah saya benar kan? Jadi saya ini merasa bangga, cerita materi nggak ada nilainya Ya. gitu. Jadi cerita ada hikmahnya, kita pulang ke rumah guru, jadi saya itu tambah motivasi saya itu sama, bukannya saya direndahin orang tuh, saya bukan merasa rendah, merasa terinjak, malah saya masih banyak orang termotivasi. Nah itu Mana berapa kumpul kan? Kaliwat mau. Tapi masa-masa lalu harus diingat Bang. Iya. Harus diingat masa-masa lalu. alhamdulillah. Harus Jadi saya itu diingat ini. bisa mencontohi ke Ambil ya. anak kalau orang belum tahu mabok, anak mabok Beneran, tahu ya? kan. Hmm. Kalau saya jangankan dari mulutnya, cerita matanya aja kalau anak mabok tahu gitu ibarat. Karena kita udah nggak bisa dibohongi. Udah ya. Udah duluan ya. Iya. Makanya Puter saya makan goyang terus. lama Goyang. di dunia hitam sampai pernah digaji sama pelacur. Pagi mau pernah apa kumpul di daerah Parung, serdosa lah. Ini mah bukan nyeritain kejelekan, tapi curhatan hati saya, ada hikmahnya di balik ini.
berarti duit itu bukan segala-galanya. Iya, Mak. Ilmu yang segala-galanya buat saya. Makanya saya udah bersakit sama ibu saya, udah bagaimana lah, udah nggak bisa diucapkan sama kata-kata. Kasih sayang ibu saya udah mulai sering ngeluarin air mata mendoakan saya. Ini kok bisa langsung langsung masuk begini gimana tidaknya kok? Oh, sini. Kok bisa langsung? Kayak yang ada wangsit gitu. Tuh kamu tuh kayak suruh lari, tapi petunjuknya ada aja. Petunjuknya, yaitu Kak Awing. Ceritanya Kak Awing itu kan saya lagi dagang di pasar, lagi ramai sebetulnya waktu itu dagang di pasar Jati Kramat Bekasi. Ketemu sama Kak Awing, banyak pasien terus ngobrol-ngobrol, kita sering saya panggil, biarpun saya nggak mau makan makanannya itu, saya beli. Bawa mau ke kok kan ramai terus pasien. Nah itu pertamanya masih dari kecil. Ini beli aja nih katanya, Kang pengen ada pasien. Cuman memang hati saya kalau belum diijazah, belum ketemu gurunya, belum puas, belum paseh gitu. Karena yang namanya Al-Quran bisa disepelekan. Nggak sedikit orang wirid langsung stres. Banyak. Nah itu, makanya kata saya di mana ini Kang? Dia bilang susul aja ke Pandeglang. Nah saya dikasih malam, paginya langsung berangkat saya ke sini. Paginya itu, alhamdulillah. Jadi Kak Awing dapat kebarokahan. Mudah-mudahan Dikirain adanya Kak Awing. Taswin itu. Iya, Taswin. Sampai sekarang ya dia itu sama saya masih motivasi terus, sabar, terus berjuang, jangan kita merasa rendah. Nah ini mungkin kebarokahan ilmu itu saya belum ada apa-apanya, tapi saya nggak merasa dilecehin orang, sekalipun orang itu nyinggung, bagaimana saya merasa bunga ini aja, hati saya itu lega, legowo gitu lah intinya. Nah itu, alhamdulillah. Makanya saya yang jadi bangga, yang mungkin saya kedepannya akan lebih baik, ada izin ibu saya. Sekalipun saya rajin sholat, kalau nggak ada izin ibu saya belum tentu doa saya juga cocok. Alhamdulillah. Makanya saya mah di sini setiap guru mau bicara sama siapa, begini-begini, diambil hikmahnya sama saya. Terus orang yang di sini pasien udah merasa berhasil, saya deketin. Bagaimana nih? Motivasi dari guru harus bagaimana. Ada seorang kiai di sini yang mengasih, kalau pengen barokah jangan nyakitin hati guru. Kalau kita barokah, pengen barokah ilmunya, jangan guru tuh jangan pernah tersentuh sama muridnya, sekalipun dia nggak ngucapin yang lain, tapi kalau memang pernah tersentuh hatinya, insya Allah ilmu kita tidak akan barokah. Nah makanya saya usahakan di sini semungkin lebih baik, biarpun saya tidak baik gitulah, mungkin saya insya Allah mudah-mudahan belajar terus, nggak ada istilah nggak belajar, terus aja saya di rumah mesantren, di sini mesantren saya gitu aja. Makanya di rumah orang kok tiap hari makan tidur anak punya kata saya, tapi saya makan punya pinjam sama tetangga, alhamdulillah. Ada aja ya gitu ya. Ada aja. Rokok saya tiap hari, kawan orang yang pelit sebetulnya dari awal-awalnya orang itu pelit. Kok sehari ada sebungkus, ada 2 bungkus. Alhamdulillah itu rezeki terus aja ngalir. Nah ini ibaratnya kebarokahan ilmu dari guru itu udah terasa sama saya. Demi Allah bukan saya ngarang-ngarang. Diserang aja saya bicara jujur, bicara apa adanya gitu. Udah dirasakan. Nah, udah ada izin ibu saya, akhirnya menyalur ke guru pun mungkin ibaratnya ridho ngasih ilmu sama saya. Nah, itu. Makanya saya mau kata biarpun bismillah, kalau memang saya udah turunkan itu kerjakan, biarpun kita bismillah, itu aja. Alhamdulillah udah saya ngerasain. Cuman tinggal saya lebih fokus lagi, lebih dewasa lagi, nginjak pun kita lebih hati-hati lagi, jangan sampai salah ucap, jangan sampai nyakitin hati orang. Nah, itu aja. Itu yang saya kaji sekarang, karena kita udah mulai jadi orang tua. Sadar sekarang ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti kita udah mulai jadi orang tua. Ngucap orang salah pun jangan kita merasa orang salah, kita harus bertindak semena-mena, harus dikaji lagi gitu. Makanya alhamdulillah sekarang orang mulai ada berdatangan. Saya itu nggak pintar dalil, nggak pintar hadis, kok kenapa orang terserap dengan ucapan saya ingat ucapan guru. Kata guru nggak usah pakai mekatas itu, kemudian biarpun 4 mata orang itu masuk ke logika dia, akhirnya orang itu mau ibadah. Nah itu kan yang diambil doanya. Beda dengan dulu ini. Sekarang lebih Alhamdulillah. lebih Bisa dewasa. minta maaf sama guru, bukannya Bener. ucapan ini Jadi- melebih-lebihkan gitu ya. Jadi
Jadi ini yang saya kemarin ucapkan kepada orang-orang yang ada di sini, mungkin yang mendengar. Orang yang matang ilmunya itu nggak kelihatan tuh. Orang yang matang ilmunya itu nggak kelihatan. Ciri orang yang matang ilmunya itu merasakan, meraba, meyakini, berwawasan tinggi. Contoh kecil seperti ini, itu udah termasuk matang ilmu. Tinggal lebih digali, dikaji dengan artian bismillah, halawan, gerak, Ustazah. Lah, sikatnya bismillah, la haula wala quwata illa billah. Apapun kajiannya, kita bismillah. Udah. Gitu. Sehat nggak sehat? Ya Allah yang gerakin. Allah yang menyembuhkan. Yang penting kita siap-siap. Allah ngasih ujian ke kita bab hidup, bab pasien, bab uang, itu kan sama ujian juga. Gimana caranya kita harus waspada, harus bisa nyelekat. Apa tuh nyelekat? Harus bisa mengimbangi antara kita, si pasien, antara uang dan isinya. Gitu. Kimait, rampi kimait. Bang. Bang ketinggalan itu Numpang. Karang udang. Karang udang. Kumaha tuh Mang? Alhamdulillah Bang. Saling ini Bang, kimait. Kita lagi sharing nih. Insyaallah pada kita sharing bisnis Di mana? bidara. Oh. Absurd. Bikin kopi nih. Udah nggak usah. Bikin kopi. Soalnya kalau ngobrol tanpa kopi tuh gak enak. Ngaji ini ya namanya. Ini ngaji mantapnya. Makanya saya mah Gimana? dikatin gitu. Gitu. Yang punyanya ini ngeganti mah yang mana? Yang penting kita mah jangan lihat casingnya. Iya Casing semerawut boleh, tapi kita hati yang harus lurus. Gacon pada temen Jangan lihat casing. Amin. Hari itu main casingnya ya. Makin mantap ya. Casing bagus, pulsa nggak ada om ya. Nggak ada pulsa nggak bisa dipakai. Kenal tuh berapa? Goreng singkong. Rokok. Kumpulkan berapa? Oh, hampir aja aswara dah. Terus iya tadi terus latihan. Latihan apa? Iya adro. Ayo berapa kan ya? Kaya Mang. Hujan. Pusing bener latihan. Nih, Mana di dia ngeliat Wan. coba di semua orang suruh kumpul. cocok di hati Semua aku. santri. Puasa baik dia. Memang aku Kan saya karena juru apa di sekolah Ka'bah ya. Kan kalau di malam kan matang dulu kan. Dirasa. Ayo, Ya. nanti bang matang mulu ilmunya itu. Ka'bah dulu. Dapur pengen puasa ya puasa. Tapi yang mungkin yang seperti kita ngeriado itu diwajibin harus puasa jadi kecuali orang yang punya kesibukan pulang pergi. Jalan. Kumpulkan mau laki daripada ngalamu. Sharing bab ngaji yang bahwa kita bisa kalian. Tapi injil. Mana kita main bawah? Wow, ketemu. Kalau yang kemarin di kantor kamu. Oh, Iya injil. Untungnya doang bagus ya. saya sana untuk. Semua Mbak. Alhamdulillah. Kayaknya perjalanan Perjalanan ya lancar. Coba gue jadi kan Alhamdulillah. kayaknya nggak butuh. Yang penting awal bersyukur lah orang. lama nih. Nggak menyurik kan? Buat aku paham. Ayo, Bener ya. mana dia? Ngomong baik gue maaf. Anaknya main gedeng baik kan sama udah.
Kan sudah baru. Enggak apa ya? Enak apa lebih? Bejakan bah. Jadi macam ngomong ayam di mana di ada. Kamu ngomong mahal nih kan belakang dia. Coba. Baru keluarga. Kita kamera ya kembali kan. Oh, bikin air lo. Air gini aja. Mungkin video di jeda beta kumaha? Kembali. Ya.